Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lulu Meilia, NIM 20510501024 dari Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang baik tawarruk. Yang pertama yaitu pengertian baik tawarruk. Dalam bahasa Arab, akar kata dari tawaruk adalah warik, yang artinya simbol atau karakter dari perak silver. Kata tawaruk ini digunakan untuk mengartikan mencari perak sama dengan kata ta'alum, yang artinya mencari ilmu, yaitu belajar atau sekolah. Secara luas, kata tawaruk dapat diartikan yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan mencari perak, emas, atau koin yang lainnya. Sedangkan secara literatur artinya adalah berbagai cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas. Istilah tawaruk ini diperkenalkan oleh mazhab Hambali, sedangkan mazhab Syafi'i mengenal kata tawaruk dengan sebutan zarnagah, yang artinya bertambah atau berkembang. Baik tawaruk adalah bentuk akad jual beli suatu komoditas yang melibatkan tiga pihak. Ketika pihak A membeli barang kepada pihak B dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pihak A menjual kembali barang tersebut kepada pihak C dengan harga dan pembayaran tunai. Contohnya, pihak A memiliki uang sebesar 1 juta, sedangkan ia membutuhkan uang cash 10 juta. Maka ia pun membeli motor dengan kredit kepada pihak perbankan atau pihak B senilai 11 juta dengan DP 1 juta yang ia miliki. Setelah motor ia dapatkan, ia pun menjualnya kepada pihak C selain penjual dengan harga cash sebesar 10 juta, dan pihak A tetap memiliki kewajiban untuk membayar cicilan motor tersebut kepada pihak bank. Jadi, harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pihak A seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda. Yang ketiga yaitu hukum baik tawarruk. Dalam jual beli tawarruk, ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah, jual beli tawarruk hukumnya haram. Alasannya karena ia merupakan sarana bagi riba mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudat at-Thalibin, jual beli tawarruk hukumnya halal. Alasannya karena tidak ada larangan jual beli secara ainah dan tawarruk. Begitu juga menurut Ismail Ibnu Yahya. Ia berpendapat tidak ada larangan seseorang menjual harta bendanya secara kredit, kemudian membelinya kembali dari si pembeli dengan harga lebih murah, baik secara kontan dan maupun kredit. Yang keempat yaitu syarat baik tawarruk. Syekh Ibnu Utsaiman mensyaratkan bolehnya baik tawarruk dengan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, ia membutuhkan melakukan transaksi tersebut dengan kebutuhan yang jelas. Yang kedua, sulit baginya memenuhi keperluan dengan jalan alqad atau pinjaman maupun lainnya. Yang ketiga, hendaknya barang yang akan ditransaksikan telah dipegang dan dikuasai oleh penjual. Memperhatikan ketentuan yang disyaratkan oleh Syekh Utsaiman tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dibolehkannya seseorang melakukan transaksi tawarruk harus untuk kebutuhan yang jelas, dan memang tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang tunai serta terpenuhinya syarat-syarat sahnya jual beli. Sementara itu, ulama kontemporer Dr. Rafiq Yunus Al-Misri berpendapat bahwa hukum tawarruk bervariasi tergantung dari kondisi. Di antaranya, 1. Jika ketiga pihak yang terlibat dalam tawarruk mengetahui bahwa tujuan utama dari pembeli menggunakan transaksi tawarruk adalah untuk mendapatkan uang tunai, maka mereka semua berdosa. 2. Jika dua pihak mengetahui bahwa penjual telah menggunakan transaksi tawarruk untuk mendapatkan uang tunai, maka mereka berdua berdosa. 3. Namun, jika mereka tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dari penjual, maka mereka tidak berdosa. 4. Seseorang diperbolehkan melakukan tawarruk hanya dalam keadaan sangat membutuhkan atau terdesak. Berdasarkan poin 1 dan 2 di gambar, dapat dikatakan bahwa tawarruk diperbolehkan jika bersifat tidak dikondisikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun poin 3 lebih menekankan bahwa tawarruk diperbolehkan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan atau mendesak, seperti untuk membayar hutang atau untuk berobat.
Yang kelima, yaitu dasar hukum bai' tawaruk. Dalil yang membolehkan bai' tawaruk yang pertama dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli atau berniaga dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan tentang prinsip utama melakukan transaksi, bahwa semua jenis jual beli adalah diharuskan melainkan pada beberapa keadaan yang dilarang, diantaranya urusan niaga riba. Selanjutnya yang kedua dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulisnya, hutang atau masa bayarannya. At-Tabiri menjelaskan tentang ayat ini bahwa segala urusan niaga jual beli yang melibatkan hutang bertangguh mestilah ditentukan waktu pembayarannya secara jelas. Yang kedua, dalil yang tidak memperbolehkan bai' tawaruk. Kelompok yang menolak at-tawaruk turut menggunakan dalil yang sama seperti kelompok yang membenarkannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli atau berniaga dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan, meskipun kalangan ini mendakwa bahwa at-tawaruk berfungsi ilillah dengan pengharaman riba, yaitu mendapatkan uang lebihan uang dari pinjaman uang dengan jumlah yang lebih rendah. Oleh yang demikian itu, at-tawaruk turut termasuk dalam larangan riba seperti dalam ayat tersebut. Yang terakhir, yaitu karakteristik bai' tawaruk. Tawaruk sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu tawaruk hakiki atau real tawaruk dan tawaruk munazam. Tawaruk hakiki adalah tawaruk yang sama seperti disebutkan di awal, di mana jika seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan harga kredit, lalu ia menjual barang tersebut secara kontan kepada pihak ketiga selain dari penjual, tanpa diatur atau diskenariokan terlebih dahulu. Tawaruk munazam adalah tawaruk yang dimana pihak ketiganya telah ditunjuk terlebih dahulu atau diskenariokan, yang biasanya dilakukan oleh pihak perbankan. Contohnya adalah ketika nasabah atau pihak A membeli sebuah komoditas kepada pihak bank atau pihak B, biasanya berupa kendaraan bermotor, besi, barang elektronik, dan lain-lain. Lalu pihak bank memerintahkan seorang agen untuk menjualkan barang tersebut yang kemudian uangnya diserahkan kepada pihak A tadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.